Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lutfi Alfiani NIM 4319120, kemudian Endah Ayu Hayana Cut Aselia NIM 4319130, dan yang terakhir saya sendiri Ami Afida NIM 4319135. Di sini kami akan membahas mengenai Rasmul Quran. Selanjutnya, materi yang kita bahas ada yang pertama, pengertian Rasmul Quran, yang kedua, sejarah perkembangan Rasmul Quran, yang ketiga, cara-cara penulisan Rasmul Quran, dan yang terakhir, pendapat ulama mengenai Rasmul Quran. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian Rasmul Quran. Apa itu Rasmul Quran? Rasmul Quran terdiri dari dua kata, yaitu rasm dan Quran. Rasm sendiri berarti bentuk tulisan atau atsar dan alamah, sedangkan Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir atau berturut-turut. Dengan demikian, rasm Quran berarti bentuk penulisan Al-Quran yang sebagian ulama menyebutkan dengan rasm mushaf atau rasm Utsmani. Selanjutnya, materi mengenai sejarah perkembangan Rasmul Quran. Di sini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama ada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit, unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf. Selanjutnya pada zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar tadi disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan atas usul dari Umar bin Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Selanjutnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'ad ibn Al-As, dan Abdul Ar-Rahman Al-Haris. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Utsman. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai rasm al-mushaf karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman. Sehingga mereka sebut rasm Utsman atau rasm al-Utsmani. Namun pengertian rasm ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup rasm Abu Bakar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, materi mengenai cara-cara penulisan Rasmul Quran. Cara-cara penulisan Rasmul Quran yang pertama ada al-hadz atau membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya, menghilangkan huruf alif pada ya tidak dari tanbih. Yang kedua, al-ziyadah atau penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu atau yang mempunyai hukum jamak, dan menambah alif setelah hamzah marsumah atau hamzah yang terletak di atas tulisan wawu. Yang ketiga, al-hamzah. Artinya salah satu kaidahnya berbunyi bahwa apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Yang keempat ada bada atau penggantian, seperti alif ditulis dengan wawu. Yang kelima, wasol dan fasal, penyambungan dan pemisahan, seperti kata kul yang diiringi kata ma ditulis dengan disambung. Dan yang terakhir, yaitu kata yang dapat dibaca dua bunyi, artinya penulis kata yang dapat dibaca dua bunyi disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pendapat ulama mengenai Rasmul Quran. Di sini disebutkan menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama atau dari jumhur ulama berpendapat bahwa pola rasm Utsmani bersifat taufiki karena para penulis wahyu tersebut adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Dengan
pandangan demikian, pendapat penulisan mengikuti ras Utsmani adalah wajib karena mengikuti petunjuk Nabi. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Malik berpendapat bahwa haram hukumnya menulis Al-Quran menyalahi ras Utsmani. Dan dari kelompok 2 berpendapat berbalikan dari kelompok yang pertama. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa penulisan ras Utsmani tidak bersifat taufiki, hanya bersifat ijtihad para sahabat. Karena itu ada perbedaan model-model penulisan Al-Quran dalam mushaf-mushaf mereka. Kemudian kelompok ini juga berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar atau ras imla'i. Dan yang terakhir dari kelompok ketiga atau kelompok penengah ini berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dengan ras imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi ulama atau yang memahami ras Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian ras tersebut. Pendapat ini juga diperkuat oleh Al-Zarqani bahwa ras imla'i diperlukan untuk menghindari umat dari kesalahan membaca Al-Quran. Sedangkan ras Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum